Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Evi Puspita Fatika Sari, mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas resum komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi SEMM. Baiklah, mari kita mulai ke materinya. Pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Philip Kotler, pengertian komunikasi bisnis itu sendiri adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan menurut Rosenblatt, pengertian komunikasi bisnis itu sendiri adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan dengan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena semakin tinggi seseorang pada sebuah bisnis, maka orang tersebut akan tergantung kepada keahlian orang lain dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pencapaian keberhasilannya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengevaluasi perilaku penilaian atau evaluasi. Harus dilakukan anggota organisasi agar mengetahuan dan mengoreksi apa saja yang ingin dan sudah dilakukan pada prestasi mereka. Penilaian ini memerlukan kepekaan dan keahlian komunikasi. Selanjutnya, ada beberapa fungsi komunikasi bisnis, yakni yang pertama yaitu memberi informasi. Informasi dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, fungsi pengendalian atau regulatory, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Selanjutnya yaitu ada memberi persuasif, maka dapat dengan mudah untuk mengajak, mengikuti, atau melaksanakan ide atau gagasan atau tugas. Selanjutnya ada integratif, yang berfungsi untuk menjadikan organisasi atau perusahaan berjalan dengan utuh dan terpadu. Selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi bisnis, yaitu yang pertama saluran komunikasi formal, yang berhubungan dengan proses disampaikannya informasi dari manajer pada bawahan atau sebaliknya. Selanjutnya ada bentuk saluran komunikasi informal, yang artinya orang yang ada di suatu jaringan komunikasi informasi tidak melihat jenjang hierarki, pangkat, atau kedudukan. Komunikasi ini bisa dijalankan secara luas, seperti mengobrol dengan anak-anak, teman, keluarga, atau juga membahas mengenai situasi kerja pada organisasinya. Selanjutnya, ada beberapa unsur komunikasi bisnis pada sebuah komunikasi bisnis, yang terdapat 6 unsur utama, yaitu diantaranya yang pertama, membuat tujuan. Selanjutnya yang kedua, pertukaran. Dalam hal ini mengikut sertakan paling tidak 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Selanjutnya yaitu ada gagasan, opini, informasi, instruksi adalah isi dari pesan yang berupa beragam, bergantung dari tujuan, situasi, dan kondisinya. Selanjutnya ada mengenai saluran personal atau impersonal, yang bisa saja sifatnya tatap muka, memakai media tertentu, atau melalui media yang jangkauannya jutaan orang secara bersamaan. Selanjutnya yaitu ada mengenai simbol atau sinyal yang merupakan alat atau cara yang bisa dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk memberikan pesan. Selanjutnya ada pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat
komunikasi bisnis bagi perusahaan komunikasi bisnis juga efektif secara tidak langsung dapat membawa manfaat besar dalam bisnis. Yang pertama yaitu keputusan dapat diambil sesuai target. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Selanjutnya yang ketiga, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. Selanjutnya yang keempat, ada meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang kelima, memperkuat hubungan bisnis. Selanjutnya yang keenam, dapat memudahkan persuasi pesan pasar pemasaran. Selanjutnya ada beberapa cakupan komunikasi bisnis, yaitu ada 7, yakni yang pertama komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi diri sendiri. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang setidaknya dilakukan oleh 3 orang. Selanjutnya yang keempat ada komunikasi organisasi seperti pertemuan interpersonal, kesempatan berbicara di depan umum. Lalu yang kelima ada komunikasi publik, yaitu menyebarkan informasi ke kelompok besar. Lalu yang keenam ada komunikasi massa atau media. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi budaya. Unsur-unsur komunikasi ada 7, yakni diantaranya 1 sumber atau komunikator. Lalu yang kedua ada pesan, dan yang ketiga ada saluran atau media, dan yang keempat penerima atau komunikan. Yang kelima adalah akibat atau pengaruh efek, adalah perbedaan antara apa yang diinginkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. Lalu yang keenam ada umpan balik atau feedback, dan yang ketujuh ada lingkungan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dasar komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah kumpulan syarat gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Selanjutnya, yang kedua, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Selanjutnya, ada proses komunikasi dalam perusahaan. Mempunyai 5 komponen-komponen, yaitu diantaranya yang pertama ada ide atau kejadian yang akan diberitakan. Lalu yang kedua ada komunikator yang mengadakan kegiatan perumusan berita. Lalu yang ketiga ada pesan yang dirumuskan dan disalurkan. Lalu yang keempat ada menginterpretasikan pesan. Lalu yang kelima ada tujuan kegiatan pemberitaan. Selanjutnya ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk berhubungan dengan masalah-masalah bisnis. Untuk mempelajari, menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil dan untuk mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat. Selanjutnya ada cara-cara mengatasi hambatan komunikasi, yaitu yang pertama bertekad memegang teguh etika komunikasi. Lalu yang kedua ada memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Lalu yang ketiga ada menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat cara-cara memperbaiki komunikasi, yaitu dengan menggunakan cara persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Selanjutnya ada etika berkomunikasi, yaitu dengan cara menggunakan bahasa yang sesuai atau formal. Selanjutnya, yang kedua, pastikan intonasi suara yang jelas. Lalu yang ketiga ada antusias berkomunikasi dengan lawan bicara. Lalu yang keempat ada jangan berbicara dengan arogan. Selanjutnya materi komunikasi antar budaya. Mari kita ketahui apa itu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi antar budaya, yaitu ada 9, yakni diantaranya adalah fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa,
persaingan, dan nonverbal. Selanjutnya masuk ke materi teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita ketahui apa sih pengertiannya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi dalam pengolahan data, fakta, dan proses menjadi pernyataan yang dapat diterima dan diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, keunggulan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Sadirman 2012 sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat dalam bentuk kata-kata lisan saja. Lalu yang kedua ada mengatasi keterbatasan ruang waktu yang efisien. Lalu yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi. Selanjutnya ada manfaat-manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu mempermudah cara berkomunikasi. Kedua, menghemat biaya produksi dan operasional. Lalu yang ketiga, monitoring perkembangan bisnis. Selanjutnya yang keempat, ada manajemen data. Dan yang kelima yaitu sumber mengetahui dan informasi. Lalu yang keenam, ada pendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Selanjutnya masuk ke materi surat bisnis. Apa sih surat itu? Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Lalu ada fungsi-fungsi surat bisnis, yaitu surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis adalah pola surat menurut susunan, letak, dan bagian-bagian surat. Bentuk-bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan atau juga keorganisasian. Selanjutnya materi proposal. Proposal adalah sebuah agenda kerja terstruktur dan tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya ada macam-macam proposal, yaitu diantaranya ada dua macam proposal, yaitu yang pertama ada proposal berdasarkan tujuan, yaitu seperti proposal penelitian, proyek, kegiatan, maupun bisnis. Sedangkan yang kedua yaitu proposal berdasarkan formatnya, yaitu seperti proposal formal, semi-formal, maupun non-formal. Selanjutnya ada fungsi-fungsi proposal. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan. Sasaran selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk menggandakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Lalu selanjutnya dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Selanjutnya terdapat struktur-struktur proposal, yaitu yang pertama struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Namun, jika mengacu pada jenis proposal, tentu memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Selanjutnya ada komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis baik komunikasi verbal maupun nonverbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Selanjutnya yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi di dalam pengolahan data, fakta, dan proses menjadi pernyataan yang dapat diterima dan diketahui oleh orang lain.
Selanjutnya ada surat. Surat adalah sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis atau suatu pihak kepada pihak lainnya. Yang selanjutnya ada proposal. Proposal adalah sebuah agenda kerja terstruktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan maupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.